Halo sobat, ketemu lagi nih di channel saya ya, channel pribadi saya yang suka bahas konten-konten orang lain, suka bahas channel orang lain, yang kepo sama para youtuber, tiktoker, selebgram, artis, aktor, penyanyi, dan lain-lain. Banyak hal tak campur aduk di dalam channel ini. Kali ini saya mau bahas channelnya Denny Caknan. Kemarin udah bahas channelnya Suliana, Syahibah Saufa, Happy Asmara, Via Valen, Inul Daratista, channelnya Lesti atau Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier. Banyak banget channel yang akan dibahas ya. Sampai channelnya Miao Wow, youtuber game, channelnya siapa? Filmi, channelnya Willy Salim, juga channelnya yang lain-lain ya, Just No Limit. Wah, banyak sekali youtuber, tiktoker, selebgram akan kita bahas. Jangan lupa pokoknya kudu di subscribe sama di like. Itu tanda kalau kalian sayang kepada mereka tuh yang dibahas gitu, kalian peduli gitu. Kalau mau komentar boleh di kolom komentar ya. Saya sudah dapatkan datanya. Ini data dan juga penghasilan YouTube Denny Caknan. Tentunya kalian udah tahu ya sosok Denny Caknan, seorang penyanyi dangdut yang lagunya sangat viral di saat COVID-19. Jujur aja, itu waktu COVID-19 jujur aja nih. Waktu COVID-19 aku di jalan-jalan itu, orang-orang pada dengerin lagunya Denny Caknan. Lagunya Denny Caknan lagu keras dan buat pecah dan ambiar Indonesia. Lagunya tuh jos banget. Lagunya Denny Caknan yang viral-viral ya. Karena di waktu COVID-19 banyak orang tuh nggak main kemana-mana. Akhirnya di rumah pada main HP. Tiba-tiba ada lagu-lagu yang enak banget didengar, lagunya Denny Caknan. Kayak Lost Doll, aku inget banget tuh. Aku waktu di jalan ada tukang sayur ya, itu pakai lagunya Lost Doll, dan itu loh, wah keren banget tuh gitu. Sampai ibu-ibu pada datengin gitu, karena suka sama lagu-lagunya gitu ya. Tentunya nama lengkapnya adalah Denny Setiawan, tapi nama panggungnya Denny Caknan. Dia lahir pada 10 Desember 93. 10 Desember 1993, dan jauh lebih tua dia daripada saya. Mungkin umurnya dia sudah 30-an, umur saya masih 20-an. Jadi masih tua Kak Denny Caknan ya. Kan saya masih muda gitu ya. Lalu tempat tanggal lahirnya ada di Ngawi, Jawa Timur, tempat lahirnya Kak Denny Caknan. Dia merupakan seorang penyanyi bahkan penulis lagu. Dan dia memiliki channel YouTube dengan nama Denny Caknan. Lalu yang bikin kepo orang-orang, berapa sih gajinya Denny Caknan dari YouTube? Kalau gaji manggungnya aja bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta, lalu berapa besar gaji YouTube-nya Denny Caknan itu loh ya. Jujur aja, Denny Caknan ini punya beberapa channel kayaknya. Soalnya aku pernah lihat channel, itu tulisan channelnya, nama channelnya itu DC Production atau DC Musik gitu loh. Denny Caknan Production atau Denny Caknan Musik pokoknya. Tapi kok ini ada lagi Denny Caknan gitu. Jadi Denny Caknan ini kayaknya punya beberapa akun YouTube, beberapa channel. Dan dengan subscribernya yang sudah juta-jutaan. Jujur aja, kalau masalah penghasilan YouTube, semuanya tidak ditentukan oleh subscriber, tapi subscriber bisa menjadi sesuatu yang penting. Jadi subscriber itu ibaratnya goal. Karena yang namanya gaji YouTube itu bukan hanya subscriber yang menentukan. Masih banyak hal yang bisa menentukan gaji YouTube, seperti jenis iklan, jenis kontennya jenis apa nih, keuangan atau lagu-lagu atau yang lain.
Karena iklannya beda-beda. Iklan yang bahas gaji, bahas keuangan, iklannya beda. Nanti kalau yang bahasnya kecantikan ada iklan lagi, beda lagi. Kalau bahasnya lagu-lagu, beda lagi. Jadi iklannya itu beda-beda dan bayaran iklannya itu beda-beda. Dan dimana ini gajinya Denny Caknan itu cukup besar. Gaji YouTube-nya Denny Caknan itu cukup besar ya. Bayangin, aku lihat di datanya, gaji YouTube-nya Denny Caknan, nih ya, penghasilan Denny Caknan dari YouTube cukup besar. Ia pernah mengucapkan, Denny Caknan pernah ngomong gitu, bahwa penghasilan dari satu lagu di YouTube bisa mencapai puluhan juta rupiah dalam 1 bulan. Kemudian naik di awal karirnya ia mendapatkan 22 sampai 26 juta per bulan. Bayangin, di awal karirnya atau ketika dia sudah menjadi YouTuber, kan itu lagunya pecah banget, tentunya banyak yang subscribe, banyak yang nonton. Dia bisa dapatkan 22 sampai 26 juta per bulan. Ini yang ngomong Denny Caknan itu ya. Ini ngomongnya di podcast. Dia tuh ngomong di podcast, kesaksiannya dia di podcast. Dia memberikan kesaksian tentang gajinya di YouTube di podcast. Lalu kemudian naik menjadi 60 jutaan lebih. Wow, 60 jutaan lebih dalam waktu 1 bulan. Uang apa uang itu? Bayangkan, gaji saya kerja susah payah aja paling-paling cuma 2 sampai 3 jutaan. Bayangin, gaji kita yang mempeng-mempeng susah payah kerja aja cuma antara 2 sampai 3 jutaan loh. Itu udah capek, udah susah, udah kerja tuh ya. Ini cuma upload video. Kadang YouTube channelnya nggak usah digagas aja, tetap dapat gaji yuk, 60 jutaan. Uang dari mana sebesar itu ya setiap bulan? Ini adalah kesaksian Denny Caknan di suatu podcast ya. Podcastnya itu namanya Pras Teguh. Jadi podcast milik Pras Teguh di saluran YouTube-nya HAS Kreatif. HAS Kreatif. Dengan semakin populernya lagu-lagu Denny Caknan, namanya Denny Caknan membumbung tinggi. Yang dulunya dia bukan siapa-siapa, dulunya dia hanya penyanyi jalanan, penyanyi kecil. Sekarang menjadi penyanyi nasional, bayarannya ratusan juta. Dulu bukan orang siapa-siapa loh, Denny Caknan. Denny Caknan ini berjuang dari sebelum Covid ya. Sebelum Covid dia sudah berjuang mungkin. Sebelum Covid dimulai sampai Covid, lalu dia trendingkan lagu-lagunya dia buat video klip. Sampai saat ini loh, 5 tahunan lebih loh, bayangin 5 tahunan lebih Denny Caknan berjuang untuk jadi YouTuber. Ternyata bener ya, usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Kalau kalian mau punya hasil ya kalian harus punya usaha. Kalau kalian mengharapkan hasil yang besar nggak ada usahanya, ya percuma, itu hanya akan menjadi angan-angan. Masa depan kita, kesuksesan kita itu ditentukan oleh keputusan kita, bukan orang tua, bukan lingkungan kita. Keputusan kita yang akan menentukan masa depan kita. Kalau kamu mau jadi YouTuber ya kamu harus buat keputusan ngupload video jadi konten kreatornya di YouTube. Walaupun awal-awalnya nggak dibayar, kamu tetap semangat, setia kepada YouTube. Akhirnya sukseslah kamu menjadi YouTuber. Ya gitu. Jadi masa depan kamu, kesuksesan kamu ditentukan keputusanmu. See you.